Lain cerita dengan kisah rumah tangga mantan istri pedangdut dasar, yaitu Musdalifah, yang juga tak kalah menghebohkan. Rasanya baru sebulan melepas status janda dan menikah dengan Hairil Anwar, Mbak Mus, begitu ya kerap disapa, terancam bakal kembali menyandang status janda. Benarkah Musdalifah akan kembali bercerai? Tentu pemirsa masih ingat betapa bahagianya wajah janda 5 orang anak itu saat dipinang pria pujaan hatinya, Hairil Anwar Hamala. Hampir 2 tahun hidup sendiri, Mbak Mus pun terlihat mantap menikahi Hairil, meski keduanya baru dipertemukan dalam waktu singkat. Namun apa mau dikata jika cinta sudah berbicara? Musdalifah pun akhirnya resmi menikah dengan Hairil pada 22 Mei 2017 lalu. Ya, alhamdulillah aku sehat. Dan di sini kan masih detik-detik ya, istilahnya kan masih belum Hamin 1 ya, istilahnya hari hanya itu kan besok ya. Jadi aku masih deg-degan juga, masih belum banyak bicara juga, masih percaya atau tidak percaya aku harus besok untuk hari. Bukan ketakutan, wajar ya, namanya kita nggak boleh harus gitu dulu, karena besok kan posisinya baru menjelang pernikahan ya. Karena kan aku tidak mau gagal lagi, tidak mau yang kayak kemarin ibu akhirnya gagal. Aku nggak mau, pengen yang bener-bener dari Allah, percaya atau tidak percaya, pokoknya sembah udah gitu, seolah apa ini gimana gitu. Pokoknya intinya ya sudahlah, kalau memang ini sudah jalannya, aku harus menikah lagi. Aku minta dari Allah, aku minta disukses dengan acaranya besok. Bukan hanya kabar pernikahan Musdalifah yang membuat masyarakat tercengang. Persiapan yang begitu cepat dan terkesan mendadak pun sempat menjadi pertanyaan banyak pihak. Namun keyakinan cinta Musdalifah kepada Hairil pun berbuah manis. Meski tergolong baru, Musdalifah ingin pernikahan ketiganya kali ini benar-benar berujung bahagia. Tidak bisa membedakan siapapun ya. Setiap manusia kan beda-beda ya. Jadi ya mungkin ini yang cocok untuk aku dan dia beliau gitu aja. Oke lah pemirsa, sebentar lagi ini udah hari, besok udah H-1, ini udah H-1 ya. Besok hari, mudah-mudahan acara besok disukseskan, dilancarkan, diridhoi sama Allah, karena keriduan itu buat aku penting gitu ya. Karena makanya aku harus selalu meminta, mungkin ini sudah jalan yang terbaik. Lepas dari kebahagiaan yang tengah menyelimuti pasangan Musdalifah dan Hairil kala itu, ada saja isu tak sedap yang mengusik rumah tangga mereka sejak awal pernikahan keduanya diresmikan. Bahkan di hari pernikahannya, Musdalifah harus menerima pil pahit kala mendengar kabar suaminya yang baru beberapa jam dinikahnya itu masih berstatus suami orang. Belum lagi kasus hutang piutang hingga puluhan juta rupiah yang tak kalah memekakan telinga Musdalifah kala itu. Lantas, apa tanggapan Musdalifah soal ini? Di sini aku posisinya tetap menikah ya. Kalau untuk itu saya tidak tahu ya. Aku di sini di pernikahan ini kan aku tadi udah bilang kan berbicara. Lambat laun latar belakang dan perilaku negatif Hairil Anwar pun terungkap. Baru juga menikmati masa-masa indah menjadi suami istri, Hairil dikabarkan kabur dari rumah. Dengan perasaan gundah gulana, Mbak Mus mengungkapkan suaminya itu sudah tidak pulang ke rumah selama hampir 1 minggu lamanya. Bahkan Musdalifah harus melewati momen lebaran seorang diri tanpa suami tercinta. Namun anehnya, Musdalifah seolah tak mencari tahu di mana dan bagaimana kondisi sang suami. Sepertinya ia masih syok dengan terungkapnya kebenaran hutang piutang sang suami yang baru benar-benar diketahuinya usai resmi dinikahi pria yang mengaku pengusaha itu.
Tak tahu kabar sang suami dan tak ingin terlibat hutang yang membengkak, Musdalifah memilih untuk mundur. Dengan tekad yang bulat, Musdalifah pun mantap menggugat cerai Hairil Anwar. Lantaran tak tahan dengan sikap sang suami yang kabur-kaburan dan seolah tak bertanggung jawab. Menurut kabar yang beredar, pekan ini Musdalifah akan mendaftarkan gugatan cerainya dan berharap usai kasus perceraiannya berakhir, ia dan anak-anaknya bisa kembali hidup tenang meski tak ada lagi sosok ayah dalam keluarga mereka. Dan ramai diperbincangkan di media massa. Rumah tangganya dengan Gatan Saleh Hilabi yang dibina sejak tahun 2008 lalu itu mendadak geger setelah diterpa isu perceraian. Menurut kabar yang diperoleh, isu tak sedap itu rupanya sudah tercium sejak 1 tahun lalu. Namun belum ada tanda-tanda mencolok keduanya bakal berpisah. Kabar perceraian Dina dengan mantan suami Cut Keke itu pun semakin diperkuat dengan ungkapan yang tak sengaja terucap dari Elsa Sharif yang sesumbar ia sedang mengurus kasus perceraian kliennya itu Februari lalu, dan langsung dibantah oleh pengacara kondang sekaligus sahabat dari Dina Lorenza. Entah membenarkan kabar taknya hubungan rumah tangganya dengan Gatan, namun Dina sempat mencurahkan kepiluan yang dirasakannya melalui sebuah foto berisi kalimat penguatan yang seolah menjadi jeritan hati Dina saat ini. Foto tersebut rupanya diunggah oleh ibu dua anak itu sekitar 4 hari lalu. Pada keterangan foto, Dina hanya menuliskan kalimat Bismillah, diikuti dengan simbol tersenyum yang seolah mengisyaratkan sesuatu. Mungkinkah Dina sudah siap berpisah dengan Gatan Saleh? Sejak isu perceraiannya terkuak, Dina pun mendadak sulit ditemui awak media, termasuk saat tim Insert menyambangi kediaman Dina Lorenza di kawasan Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Minggu 2 Juli 2017 kemarin. Sayangnya, menurut keterangan yang diperoleh dari salah seorang petugas keamanan di komplek klaster tersebut, mengungkapkan bahwa perempuan 42 tahun tersebut sedang tidak berada di rumah. Bahkan Dina diketahui sedang tidak berada di ibu kota. Fakta lain menyebutkan bahwa sejak berseteru dengan Gatan, Dina diketahui sudah pindah ke kota Yogyakarta. Namun sampai detik ini, baik Dina maupun Gatan belum berhasil ditemui oleh tim Insert untuk dimintai keterangan langsung. Sebelum isu perceraian ini muncul, hubungan suami istri yang dibina Dina dan Gatan jauh dari gosip miring. Rumah tangga yang resmi terikat 29 Juni 2008 itu terjalin harmonis bersama 2 orang putri Dina, yaitu Malika Alia Kasta yang merupakan buah cintanya dengan mantan suaminya Muhammad Hedokusuma, dan putri keduanya yaitu Najla Gatan Hilabi yang tak lain adalah putri hasil pernikahannya dengan Gatan. Pahit getih rumah tangga yang dibina selama kurang lebih 9 tahun lamanya itu pun tampaknya akan berakhir sia-sia jika keduanya tetap tidak mau lagi bersama. Mungkinkah kata cerai menjadi akhir dari hubungan Dina Lorenza dan Gatan Saleh? Tepat pada tanggal 1 Juli kemarin, penyanyi yang sukses di dunia musik tanah air dan kini tengah merintis karir di kancah internasional, Agnes Mo, merayakan ulang tahunnya yang ke-31 tahun. Tentu saja momen ini pun tidak disia-siakan oleh sang kekasih, pebasket nasional Saputra Wijaya. Pasangan ini memang diketahui sudah hampir 2 tahun menjalin kasih, bahkan pernah diisukan sudah menikah. Meski tengah berjarak jauh dan beda negara, namun Eugene, begitu sapaan Saputra Wijaya, tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang kekasih. Ucapannya tersebut pun terlihat di akun Instagram Eugene, di mana selain mengucapkan doa dan harapan di usia baru Agnes, ia pun memberikan sedikit bocoran bahwa tahun ini akan menjadi tahun dirinya. Dalam potongan captionnya, Eugene pun menuliskan ini: semoga kamu diberikan umur panjang, sehat selalu, serta selalu diberi kemudahan dalam segala hal, dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal, serta selalu diberikan kebahagiaan. This year will be yours. Dalam captionnya juga, Eugene meminta maaf karena tidak bisa memberikan surprise. Happy birthday Agnes Mo. Hanya dalam hitungan hari, aktris cantik Tias Mirasih akan dipersunting kekasihnya Raiden Sujono. Keduanya akan menggelar pernikahan pada minggu depan. Segala persiapan pun kini tengah dirampungkan oleh keduanya.
Namun ada satu hal yang juga wajib untuk dilakukan menjelang hari pernikahan mereka, yaitu mengunjungi makam ayahanda Tias Mirasih, Sirman Wiriatmo. Meski sudah tiada, namun Tias pun tetap meminta restu kepada sang ayah agar diberikan kelancaran pada hari pernikahannya. Ia pun mengupload sebuah foto dengan caption, "Papa sayang, aku berharap kamu bisa ada di sini. Mohon kiriman restumu dari atas karena anak perempuanmu ini akan menikah 7 hari lagi. Aku mencintaimu dan sangat merindukanmu," ujar Tias. Agaknya seharusnya kita terharu dan terenyuh ketika melihat caption yang ditulis Tias. Sayangnya ada saja orang iseng yang justru melontarkan komentar negatif. Menurut beberapa netizen, seharusnya Tias meminta restu kepada keluarga yang masih hidup saja, bukan yang sudah tiada. Hal ini pun membuat Tias naik pitam. Ia pun memiliki alasan tersendiri karena merasa perlu meminta restu sang ayah. Meskipun begitu, ada juga yang lalu membela Tias soal meminta restu sang ayah di makamnya. Rumah tangga pasangan Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu kini sedang ditimpa musibah. Keduanya kini memang tengah menghadapi cobaan yang menurut mereka cukup berat. Cobaan itu adalah ketika anak-anaknya tengah sakit. Karena hal ini merupakan kekhawatiran yang luar biasa, yaitu melihat sang buah hati terbaring lemah di tempat tidur. Shireen pun lalu menuliskan curahan hatinya lewat Instagram pribadinya. Dua orang anak ini mengunggah foto dua tangan yang sedang berpegangan, dan sepertinya tangan ini adalah tangannya dan sang suami Wisnu. Ia pun lalu menceritakan perjuangannya bersama sang suami dalam menghadapi masalah ini dalam sebuah caption. Ketawa bareng, panikan bareng, happy bareng, sedih bareng, love you Abi, bismillah, semua kita hadapi bareng-bareng. Memang ya, apapun cobaannya, kalau bagi kami cobaan terberat itu kalau anak sakit. Gak tega, Masya Allah. Baru sembuh, mami abinya mau pacaran sebentar, ada yang sakit lagi. Qadarullah, tulisnya. Sontak saja curhatannya ini pun menuai banyak pujian dari netizen. Bahkan banyak juga yang mendoakan keduanya tetap sabar menghadapi ujian ini. Mengunggah foto diri sendiri yang tengah bersedih juga pernah dilakukan oleh Jessica Iskandar. Wanita yang akrab dipanggil Jedar ini sempat membuat para penggemarnya penasaran. Bagaimana tidak, Jessica Iskandar mengunggah foto dirinya yang tak biasa dari sebelumnya. Pada tahun 2015 silam, secara mengejutkan, Ibu El Barak itu mengunggah foto dirinya dengan wajah kusut, air matanya pun tampak berlinang. Dirinya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut di keterangan foto yang ditulisnya. Wanita cantik ini seolah merasa dirinya sedang dalam keadaan selalu disalahkan atas apa yang terjadi. Entah ditujukan kepada siapa, yang jelas Jedar begitu sedih. Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu selebriti yang kerap menuturkan perasaan hatinya lewat media sosial, baik ketika marah, bahagia, ataupun bersedih. Termasuk pada Juli 2015 yang lalu, lewat akun Instagram pribadinya, tiba-tiba dirinya mengunggah foto close up wajahnya dengan hidung memerah, air matanya pun berlinang membasahi wajahnya. Dalam keterangan fotonya, ibu dua anak ini nampak menuliskan keluh kesahnya yang merasa selalu disakiti, dihina, namun dirinya tak pernah sekalipun dendam atau benci. I live my dreams, but it's not all they say. Baru-baru ini, aktris cantik yang namanya tengah melambung ini menjadi buah bibir para netizen di Instagram. Ya, siapa lagi kalau bukan sosok Prilly Latuconsina. Ramai diperbincangkan di jagat maya Instagram, rupanya hal tersebut lantaran foto dirinya. Pasalnya, lewat Instagram Story, dirinya mengunggah foto tengah menangis dengan berlinang air mata.
Ternyata kesedihan Prilly tersebut karena menonton sebuah film. Prilly pun meminta tanggung jawab pada Brandon Salim karena telah memintanya untuk nonton film yang membuatnya menangis itu. Sontak saja, Prilly pun menjadi bulan-bulanan netizen.